Hey, you don't know, babe. Halo semuanya, selamat pagi. Saya Kevin Nurmahayati dari kelas 11 Bahasa SMA Negeri 10 Bandung. Saat ini saya sedang berada di Museum Geologi. Di sini saya akan mengajak kalian berkeliling untuk mengenal fosil-fosil pada zaman dahulu tentang manusia, hewan, ataupun fauna. Tanpa berlama-lama, mari kita berkeliling. Museum Geologi didirikan pada 16 Mei 1929. Museum ini direnovasi dengan dana bantuan dari JICA, Japan International Cooperation Agency. Setelah mengalami renovasi, Museum Geologi dibuka kembali dan diresmikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri pada 23 Agustus tahun 2000. Sebagai monumen bersejarah, museum yang berada di bawah perlindungan pemerintah dan merupakan peninggalan nasional, di museum ini tersimpan dan mengelola banyak materi geologi seperti fosil, batuan, dan mineral. Semua materi tersebut dikumpulkan selama kerja di lapangan di Indonesia sejak tahun 1950. Di masa penjajahan Belanda, keberadaan Museum Geologi berkaitan erat dengan sejarah penyelidikan geologi dan tambang wilayah Nusantara yang dimulai sejak pertengahan abad ke-17 oleh para ahli Eropa. Setelah Eropa mengalami revolusi industri pada pertengahan abad ke-18, Eropa sangat membutuhkan bahan tambang sebagai bahan dasar industri. Pemerintah Belanda sadar akan pentingnya penguasaan bahan galian di wilayah Nusantara. Dengan demikian, diharapkan dapat menunjang perkembangan industri di negeri Belanda. Pada tahun 1850, terbentuk Diezen van het Museum dan berganti nama menjadi Diezen van den Museum. Pada 1922, yang bertugas melakukan penyelidikan geologi serta sumber daya mineral. Hasil penyelidikan berupa contoh-contoh batuan, mineral, fosil, laporan, dan peta memerlukan tempat untuk penganalisisan dan penyimpanan. Sehingga pada 1928, Diezen van den Museum membangun gedung di Rembrandtstraat, Bandung. Gedung tersebut semula bernama Geologisch Laboratorium, kemudian disebut Geologisch Museum. Gedung Geologisch Laboratorium dirancang dengan gaya Art Deco oleh arsitek insinyur Menalda van Schoonberg dan dibangun selama 11 bulan dengan 300 pekerja serta menghabiskan dana sebesar 400 gulden. Pembangunannya dimulai pada pertengahan 1928 dan diresmikan pada 16 Mei 1929. Peresmian tersebut bertepatan dengan penyelenggaraan Kongres Ilmu Pengetahuan Pasifik keempat Fourth Pacific Science Congress yang diselenggarakan di Bandung pada 18 sampai 24 Mei 1929. Pembagian lantai dan ruangan. Museum Geologi terbagi menjadi beberapa ruang pamer yang menempati lantai 1 dan lantai 2. Berikut ini merupakan ruang-ruangan yang berada di kedua lantai Museum Geologi serta fungsi dan isi dari ruangan tersebut. Lantai 1 terbagi menjadi 3 ruang utama, ruang orientasi di bagian tengah, ruang sayap barat, dan ruang sayap timur. Di lantai 2 terbagi menjadi 3 ruang utama, ruang barat, ruang tengah, dan ruang timur. Ruang barat dipakai oleh staf museum, sementara ruang tengah dan timur di lantai 2 yang digunakan untuk peragaan dikenal sebagai ruang geologi untuk kehidupan manusia. Ruang tengah berisi maket pertambangan emas terbesar di dunia yang terletak di pegunungan Tengah Irian Jaya. Tambang terbaga Grasberg yang mempunyai cadangan sekitar 1,18 miliar ton dengan kandungan tembaga 1,2%, emas 1,19 gram atau ton, dan perak 3 gram atau ton. Namun beberapa tambang terbuka dan tambang bawah tanah aktif sisanya memberikan cadangan biji besi sebanyak 2,5 miliar ton. Museum Kota Bandung adalah museum yang terletak di Jalan Aceh No. 47, Kota Bandung. Tepat berada di seberang gedung Bandung Planning Gallery ini dan sudah diresmikan oleh Kota Bandung ODM dan pada tanggal 31 Oktober 2018. Bangunan yang baru dibangun ini tidak hanya menjadi destinasi baru bagi masyarakat, tetapi juga sarana edukasi mengenai sejarah yang berdirinya kota dan Kabupaten Bandung serta perkembangan seni dan budaya teknologi. Museum ini terdiri dari 2 bangunan, yang pertama yaitu bangunan tua yang dulunya merupakan Fabulous School atau taman anak-anak, didirikan oleh kelompok Freemasonry Bandung yang memiliki tempat perkumpulan bernama Loge Sinchen. Kedua, gedung baru yang lokasinya tepat berada di belakang gedung tua. Sebelumnya, museum ini sudah digagas sejak tahun 2015, namun baru bisa diresmikan pada akhir tahun 2018. Itu pun masih belum menampung pendatangnya.
karena terkendala oleh pengumuman materi. Namun dengan begitu, warga masyarakat sudah bisa melihat dan menikmati keindahan museum walaupun masih terbatas hanya terdiri dari 2 ruangan saja yang sudah bisa dipakai untuk When you hold me and kiss me slowly, it's the sweetest thing, and it don't change. If I had it my way, Museum Sri Baduga. Museum Sri Baduga merupakan sebuah museum yang terletak di Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia, tepatnya di Tegalga. Museum ini dikelola oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mulai didirikan pada tahun 1974 dengan memanfaatkan bangunan lama bekas Kawodanan Tegalga yang kemudian diresmikan pada tanggal 5 Juni 1980 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu, Daud Joseph. Penamaan museum ini diambil dari gelar salah seorang Raja Pajajaran, Sri Baduga Maharaja, sebagaimana tertulis pada prasasti batu tulis, dan kemudian ditetapkan melalui Kemendikbud nomor 02223 01990 tanggal 4 April 1990. Museum Sri Baduga adalah salah satu destinasi wisata sejarah yang berada di Kota Bandung, Indonesia. Sebagai museum negara dan bukti kecintaan warga Jawa Barat pada sejarah, museum yang dibangun di atas tanah seluas 8.415,5 meter persegi ini mengkoleksi banyak benda yang berhubungan dengan sejarah Jawa Barat, seperti kerajinan tangan Sunda, perkakas, sejarah geologi, dan perbedaan alami. Koleksi museum meliputi aspek biologi, etnografi, numismatika, historis, arkeologis, heraldik, keramik, teknologi, dan seni rupa. Jumlah koleksinya mencapai lebih dari 5.000, pengkategoriannya dibedakan oleh 3 lantai. Sejarah Jawa Barat tidak hanya digambarkan dengan koleksi asli, tapi juga digambarkan oleh koleksi miniatur, replika, maket, dan foto. Kini, museum didukung oleh beberapa event seperti lomba untuk pelajar, seminar, ceramah, dan lokakarya. Selain tempat untuk memamerkan koleksi, museum juga didukung oleh perpustakaan, auditorium, ruang pameran khusus, musola, dan ruang seminar. Museum Sri Baduga didirikan pada tahun 1974 di bangunan yang dulunya digunakan kantor kecamatan. Namanya Kawodanan Tegalga yang merupakan mantan divisi administratif di Bandung. Pada tahun 1980, secara resmi museum ini dikenal dengan nama Museum Negeri Provinsi Jawa Barat. Tepatnya diresmikan pada tanggal 5 Juni 1980 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Dr. Randes Daud Yusuf. Waktu itu Indonesia masih dipimpin oleh Presiden Soeharto. Pada tahun 1990, museum kemudian dinamai kembali dengan nama Museum Negeri Provinsi Jawa Barat Sri Baduga. Sesuai dengan yang tertulis prasasti batu tulis, kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan dengan nomor pada tanggal 4 April 1990. Sri Baduga memiliki 3 lantai. Lantai pertama tentang peninggalan bersejarah, lantai kedua koleksi kebudayaan, dan lantai ketiga koleksi etnografis. Demikian informasi tentang Museum Geologi, Museum Kota Bandung, dan Museum Sri Baduga. Sejarah museum semua ini harus dibaca agar lebih mengenal sejarah dan budaya tentang sejarah pada zaman dahulu. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan berguna bagi teman-teman semua dan juga memberikan kesadaran betapa pentingnya melestarikan sejarah. Saya Kristi Nurmaheti, pamit undur diri. Bye-bye. All I wanna do is wake up to your face, laying low, complicated days erase. Now, wouldn't trade anything, found my pot of gold, man, I feel so lucky. And I wanna let you know you take away the pain when my mind is driving me insane. Never hesitate to, ooh, you always give me all the love you have. It's all I ever needed. Gotta keep it simple, yeah, it's you, only you. Please just take my heart and keep it, it's no longer a dream.